Hai, welcome to Bali Flower Boys YouTube channel. Kali ini kita akan bahas tips and trick buat para bride and groom yang akan menikah atau melaksanakan pernikahannya di Bali. Nah, mungkin kalian udah pada punya pengalaman nih menikah. Belum ya? Karena ini kan calon pengantin. Ada yang ternyata mungkin udah pernah menikah atau punya pengalaman organize wedding kakaknya atau sepupunya atau saudaranya atau siapapun. Tapi kita di sini tetap harus mengingatkan beberapa tips yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan wedding di Bali. Yaitu yang pertama adalah wedding organizer, cuaca, budgeting, payment, and vendor. Kali ini kita yang pertama akan bahas dulu. Yang pertama adalah tentang wedding organizer. Untuk melaksanakan wedding di Bali, kamu harus punya wedding organizer. Karena semua vendor-vendor yang terlibat pada weddingmu itu sangat bergantung sama wedding organizer yang mau organize acaramu. Dan tentunya kamu nggak mau dong rasa acaranya kayak kurang meriah atau not perfect. Banyak hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan, tapi bisa sangat mungkin dengan bantuan wedding organizer. Yang pertama, wedding organizer itu sangat membantu kamu di bidang schedule, di bidang jadwal. Jadi jadwalmu itu nggak akan berantakan karena dia sangat-sangat strict sekali sama schedule. Mulai dari bride and groom make up, mulai dari H-1 persiapan wedding, mulai dari organize tamu-tamu kamu yang akan datang ke Bali, organize family kamu. Mungkin ada yang punya kerabat neneknya mungkin atau kakeknya yang mungkin itu hal-hal spesial seperti kursi roda, itu semua bisa diorganize dengan baik oleh wedding organizer. Dan dalam sebuah wedding seringkali kita menemukan problem-problem antara wedding dream-nya bride versus dengan pengalaman ibu mertua. Ini sering banget terjadi ya. Kita sering banget mengalami diskusi-diskusi atau debat-debat kecil yang sedikit pedas atau kayaknya kurang ini kurang itu disebabkan karena sisi orang tua itu memiliki pengalaman di bidang organize acara, atau dia udah pernah melaksanakan pernikahannya dia dulu, dia udah pernah melaksanakan pernikahan sepupunya dulu atau siapapun. Dan juga di versi pengantin cewek yang udah sekarang ngecek di internet, berarti itu kan pasti udah punya wedding dream dong, dia udah nge-search aku mau wedding itu terwujud seperti ini. Itu seringkali berbenturan. Dengan adanya wedding organizer itu bisa dipecahkan karena wedding organizer akan mencari jalan tengah. Oh, ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begitu. Jadi semua orang yang terlibat dalam wedding itu juga mendapat kemauannya juga terisi gitu, atau terwujud sedikit itu meskipun nggak 100% ya. Tapi dengan wedding organizer yang baik itu semua pasti akan lancar. Dan kami yang berpengalaman di bidang dekorasi wedding itu sangat-sangat bergantung sekali dengan wedding organizer, karena wedding organizer adalah pemecah masalah ketika terjadi masalah di lapangan. Jadi dia akan mengambil keputusan, atau dari pengalaman-pengalaman WO ini dia akan membantu kita untuk begini caranya gitu. Jadi ya udah gini ya, singkat gitu. Nah, yang kedua itu adalah cuaca. Di Bali itu sangat riskan banget, cuaca itu kan berubah-ubah. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa musim di Indonesia itu mulai dari September, Desember hingga Februari, Maret itu musim hujan. Terus April hingga Agustus itu musim kemarau. Tapi seringkali yang terjadi di lapangan itu tidak terlalu signifikan, karena misalnya Januari sampai Maret seperti sekarang ini puncak-puncak musim hujan. Kemudian hujannya rata, misalnya 1 bulan itu sering hujannya. Terus kemudian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini seringkali musim angin. Misalnya wedding kamu venue-nya outdoor, kamu mesti pikir wedding itu nggak bisa dengan banyak atribut-atribut hanging yang menggantung di bidang dekorasinya sehingga nggak membahayakan. Kecuali budgetnya besar. Jadi kalau budgetnya besar itu bisa sangat-sangat bisa terwujud. Kita bisa berkonstruksi yang lebih kokoh untuk mendukung semua wedding dream kamu. Tapi kalau misalnya budget di dekor itu tidak terlalu tinggi, jadi usahakan untuk tidak request dekor yang terlalu tinggi dan banyak gantungan. Nah, selanjutnya mulai tuh September yang kadang orang bilang ber itu biasanya musim hujan.
Tapi intensitas dari musim hujan itu nggak bisa diprediksi dengan baik karena dia berubah-ubah tuh. Kadang 1 minggu ini full hujan, minggu depan bisa cerah banget, terus lagi 3 minggu bisa hujan lagi gitu. Jadi nggak, sangat-sangat tidak menentu. Kalau misalnya kamu outdoor, biasanya kalau venue-nya di hotel, dia punya 2 tempat atau dia punya option cadangan tempat, yaitu indoor. Tapi kalau misalnya kamu weddingnya di villa, itu nggak bisa. Kalau di villa biasanya venue cuma outdoor aja. Biasanya ada tuh diskusi antara bride and groom dengan pihak hotel, yaitu menentukan yang namanya rain call. Jadi dia akan kasih tahu bahwa 7 pagi itu rain call. Atau misalnya acaranya nih hari Minggu, jadi dia akan kasih tahu hari Sabtunya bahwa rain call-nya hari Sabtu jam 6 sore misalnya. Karena kita kan bisa cek di apps AccuWeather, itu bisa cek kondisinya besok kira-kira persentase hujannya berapa persen gitu. Itu paling update sih, paling berguna banget. Kalau saya pribadi lebih senang menggunakan aplikasi itu untuk ngecek kira-kira 1 minggu ke depan gimana nih, atau 2 minggu ke depan gimana, kan masih sangat-sangat efektif daripada kita menebak-nebak nggak tentu situasinya. Terus kemudian ada juga pihak hotel atau villa yang menawarkan jasa rain stopper, tapi kan nggak semua orang percaya dengan rain stopper, ya kan. Rain stopper terbaik adalah payung. Ada juga solusi lain ketika musim hujan dan kamu pengen banget untuk melaksanakan weddingmu outdoor, itu adalah dengan menggunakan tenda. Tenda Ruder adalah tenda yang paling disarankan oleh semua vendor dekorasi. Memang harganya agak tinggi, tapi dia besar, terus sellingnya tinggi, terus kemudian kalau mau di dekor itu jadi bagus banget. Paling rekomend sih. Kalau di hotel juga pasti akan rekomend tenda Ruder. Nomor 1 di antara segala-galanya, dia aman. Nah, selanjutnya budgeting. Ini sebenarnya paling penting sih, budgeting harusnya nomor 1. Tapi saya rasa semua orang udah punya cara masing-masing untuk membudgetkan weddingnya. Ada yang berharap dari angpau box, itu tidak disarankan ya, karena angpau box itu paling sering fail. Yang kita nggak tahu berapa orang yang datang dan berapa orang yang akan mengisi angpau box itu. Jadi sebaiknya angpau box itu digunakan untuk honeymoon fund. Jadi kalau misalnya berapapun yang isi itu bisa dipakai buat honeymoon, jalan-jalan kemana. Itu lebih fair daripada digunakan untuk budgeting wedding. Not recommended at all. Terus kemudian budgeting itu saya sangat menyarankan budget terbesar itu dialokasikan kepada dokumentasi. Foto dan video itu penting banget karena memori itu nggak akan selamanya awet ya, tapi foto video itu kan dia bisa dinikmati di kemudian hari hingga 50 tahun ke depan, hingga 100 tahun ke depan. Kalau vendor foto dan videonya itu bagus, dia akan memikirkan kualitas yang terbaik, yang umur dari desain dan karyanya itu panjang, bukan yang zaman-zamanan gitu. Kalau misalnya sekarang zamannya pakai ini nih, editan seperti ini gitu. Jadi nanti lagi 3 tahun kan udah basi dong karya itu tuh. Jadi makanya budget terbaik, terbesar sebaiknya dialokasikan kepada dokumentasi. Tantang. Yang kedua pasti makanan, karena menurut orang-orang yang berpengalaman di bidang guest, di bidang tamu, mereka akan membicarakan makanannya. Dan ketika klienmu ke lokasi wedding dan makanannya terlambat atau makanannya basi misalnya, atau tidak hangat, atau banyak hal lah yang menyedihkan, itu biasanya akan jadi omongan. Wedding yang ini makanannya jelek, itu nomor 1 diomongin orang. Tang. Dan selanjutnya yang paling penting adalah dekorasi. Dekorasi itu penting juga karena orang udah expect dong, wedding itu dekornya mesti bagus, ya kan? Dan tema dekor saat ini di zaman internet itu sangat variatif banget. Mulai dari yang semuanya berwarna putih, ada yang pastel, terus kemudian ada yang rustic, ada yang mau white elegan, yang penuh dengan akrilik atau kaca-kaca. Ada temanya tropical, ada temanya bohemian, ada temanya, oke udah segitu aja sih kayaknya. Tapi pasti ada lagi yang kita belum tahu, nanti di kemudian hari akan muncul lagi tema yang lain. Yang paling disarankan untuk wedding, yang paling tidak lekang oleh waktu, adalah tema all white atau juga simple elegan, white and green, dan yang terakhir pastel. Itu nggak pernah namanya fail.
karena 50 tahun ke depan itu akan tetap bagus. Yang penting juga di dalam budgeting itu adalah venue. Wah, mau wedding di mana kalau nggak ada venue? Kalau venue yang nggak mendukung, dekornya sebagus apapun jadi agak susah ya. Tidak kalah penting gaun, kostum, dan makeup. Ini juga tidak kalah penting. Band, sound system ini juga tidak kalah penting. Terus lighting juga tidak kalah penting. Semuanya penting, tapi bisa dialokasikan dengan kebutuhan dari weddingmu. Tergantung berapa jumlah tamu yang akan kamu undang. Selanjutnya adalah vendor. Trust the vendor. Ini penting banget. Ketika kamu akan melaksanakan wedding di Bali, kamu harus percaya sama vendor-vendor yang sudah berpengalaman, terutama mereka yang sudah pernah bekerja sama dengan wedding organizer tersebut yang udah kamu pilih. Dan biasanya kan kita punya tuh technical meeting. Pastikan H-2 atau H-1 itu ada technical meeting terakhir, atau H-1 bulan udah technical meeting kalau misalnya kamu pengen visit venue, terus ngobrol sama vendor-vendor semua, terus kemudian membahas tentang weddingmu. Tapi pastikan H-1 itu semuanya juga sudah tersetup. Jadi tidak ada cerita weddingmu akan fail, dalam artian di venue vendor-vendor itu pada tidak datang gitu. Pastikan mereka datang ketika H-1 untuk technical meeting. Ini penting. Terus kemudian tentang payment. Semua vendor biasanya akan was-was ketika paymentnya belum lunas di H-1 atau hari H ketika acara berlangsung itu belum lunas, itu mereka was-was, ditipu nggak saya, dibayar nggak saya. Biasanya ada cara solusi lainnya. Misalnya klien juga merasa nih, aku ini dong, kalau misalnya saya bayar terus kamu kabur gimana, misalnya kayak gitu. Ada solusi tengah, yaitu memberikan segalanya percayaannya kepada wedding organizer. Jadi paymentnya ditaruh di wedding organizer, nanti WO-nya yang akan mensuplai semua. Tapi sebelum itu biasanya pasti kamu udah search dong, kamu udah datang ke wedding orang. Biasanya kalau orang mau menikah nih, pasti dia mulai datang ke wedding si A, wedding si B, wedding si C untuk ngecek, aku ini kurangnya nanti ini, oh ini kurangnya ini. Biasa itu tuh. Kalau bride and groom yang akan melaksanakan wedding, dia mulai itu akan datang ke wedding teman-temannya atau saudara-saudaranya. Terus tentang payment lagi, semua vendor senang kalau misalnya paymentnya itu H-1 bulan atau paling lambat H-1 minggu dia udah lunas, karena dia bisa fokus dengan pekerjaannya, tidak lagi was-was tentang paymentnya. Itu. Kira-kira ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup diskusi ini dengan ayayay. Sampai ketemu di channel selanjutnya, Bali Flower Boys.